antara drama komedi. Dan itu adalah produksi dari Temata Studios, Adia Pictures dan juga Legacy Pictures. Menceritakan tentang perjuangan 3 kakak beradik, Sultan, Bilqis, dan Aji. Mirip ya ternyata? Iya, mirip. Sama mamanya juga? Iya. Jadi mereka bertiga ini sama-sama berjuang untuk mencari cuan di ibu kota untuk membayar hutang mendiang bapak tanpa sepengetahuan sang mama. Ada nggak sih yang relate sama film ini? Banyak. Banyak ya. Jadi film ini tadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa persembahan dari Temata Studios. Temata ini kalau sudah pernah melihat karya-karya sebelumnya, film Kadet 1947, karya Rahabi Mandra juga, dan kemudian ada film detektif Jaga Jarak, dan sekarang ini yang akan kita tunggu-tunggu sama-sama tanggal 16 November nanti adalah film Gampang Cuan yang bersama-sama dengan Adia Pictures. Adia Pictures adalah anak perusahaan dari Adia Group yang secara khusus bergerak di industri film. Film-filmnya Berbalas Kejam, Mantra, dan pastinya Gampang Cuan. Boleh dong kasih tepuk tangannya lagi untuk film Gampang Cuan. Jadi memang proses syutingnya, proses sampai jadi film ini agak lumayan panjang. Begitu juga perkawinan antara Temata Studios dan juga Adia Pictures. Jadi proses film ini kira-kira berlangsung dari bulan Mei sampai Juni 2023. Tapi proses risetnya, penulisannya, dan ceritanya sendiri itu nggak sebentar. Kurang lebih 2 tahun. Film berdurasi sekitar 118 menit ini kabarnya terinspirasi dari kisah nyata. Makanya tadi kan banyak yang relate juga, seperti ditulis juga di trailernya. Jadi kisah nyata yang kayak gimana sih sebenarnya? Yang pasti gak jauh-jauh dari urusan percuanan duniawi dan juga keluarga. Jadi kita langsung buka aja kali ya. Oh, tadi kita agak kelewatan, kita coba panggilkan lagi Iyang Darmawan sebagai Pak Is. Ini dia Pak Iyang. Oh, si Preman. Oh, ini. Pas banget, silahkan. Lelang, dilelang. Dilelang. Ibu bang kurang ajar di mana? Oke, ini sebelum kita mulai diskusinya ya. Tadi mungkin teman-teman udah sempat dengar belum sih pembukanya? Tadi aku sempat nanya sama teman-teman media, karakter-karakter favoritnya dari film Gampang Cuan. Sekali lagi kita coba ya. Siapa yang favoritnya Sultan? Bilqis? Kalau si Mama? Kalau Aji? Bisain mulu lu. Belum kenal juga gitu ya sama Aji soalnya. This is the best. Nah, oke, sekarang kita pengen tahu banget gimana ini prosesnya tentang film Gampang Cuan. Langsung aja kita menuju ke sutradara dan juga penulisnya dari film Gampang Cuan, Rahabi Mandra. Yes. Kumaha? Damang. Pangestu. Mohon sadayana. Terima kasih semuanya sudah datang. Ini udah pada ini kasnya pisan nih, ini kasnya apa sutradaranya? Sutradara tuh. Sutradara tuh ya. Malu di depan layar lah. Apalagi sebelah Vino gini. Sebelah Aina gitu. Jadi nih ya, kalau misalnya kita pengen tahu inspirasi ceritanya Gampang Cuan, dan lagi pula kan film tentang cuan-cuanan, tentang uang gitu, di sini jarang juga untuk diangkat. Ada struggle-nya cari duit di ibu kota tuh kayak gimana, ngutang, sampai akhirnya hubungan kakak beradik yang berantem akur gara-gara duit, dan kayak relate banget sama banyak orang. Silahkan. Iya, inspirasinya, makasih ya. Pertanyaannya, inspirasinya itu nggak sulit ya, kita tinggal noleh kanan kiri, semua orang punya masalah duit ya. Iya. Yang punya utang juga nggak sedikit ya, coba aja noleh gitu, pasti punya ya gitu, sempet pinjol ya. Itu aja udah banyak lah gitu, apalagi didalemin dikit lagi, setiap orang punya keluarga, dan yang ribut karena masalah
uang sampai musuhan sama keluarga juga nggak sedikit gitu. Banyak banget. Jadi kita bilang terinspirasi kisah nyata hampir semua orang yang punya masalah uang gitu. Tapi kalau tercetusnya pertama kali itu memang dari pasca COVID kan kita susah nih cari kerjaan, bener ya? Uang tabungan tinggal dikit gitu kan, atau ada ini gimana ya supaya beranak, mulai deh kita nyari-nyari cara supaya beranak gitu, mulai lihat saham, mulai lihat kripto, mulai minjemin gitu, minta bunga, banyak cara lah. Nah berangkatnya dari situ. Saya sendiri juga investor angkatan corona juga gitu, nggak pernah invest dari dulu, begitu dibutuhkan invest, lantas nyangkut, lantas boncos gitu. Nah berangkat dari situ kayak ini kalau difilmin kayaknya bagus banget. Saya yakin banget ini yang relate banyak. Dan kita mau menggambarkan ke dalam filmnya itu tidak dengan cara yang serius. Udah disuruh ngitung gitu ya, udah isinya angka-angka tapi terus serius ya pusing gitu. Jadi ini harus komedi, cari ngobrol sama sana sini, akhirnya tercetus satu judul Gampang Cuan gitu. Itu dia ceritanya, singkat tapi emang benar-benar menjelaskan bagaimana masalah uang terkait dengan keluarga juga itu sangat relate kehidupan masing-masing. Nah, sekarang untuk cast-castnya gimana nih? Ini kan kakak adik ketemu gede nih ya, yang diketemuin gara-gara utang juga, dan terus gimana caranya struggle di ibu kota untuk mencari cuan. Untuk masing-masing boleh ceritain gimana, apa yang spesial gitu ya dari karakter kalian, dan sebutin satu best effort yang dilakukan untuk memerankan karakter-karakter ini. Sok atuh mangga dari Bilkis dulu kali ya. Oke, hai semuanya. Hai. Jadi aku hanya Geraldine berperan sebagai Bilkis di film Gampang Cuan. Kalau menurut aku, apa tadi pertanyaannya jadi lupa? Apa tadi? Ini masih dalam karakter nih kayaknya. Effort ya? Oh iya. Oh enggak, jadi ada yang interesting buat aku di dalam Bilkis. Jadi gini, karena aku ini kan aslinya anak pertama, dan aku tuh nggak pernah tahu gimana sih rasanya jadi anak tengah gitu. Bilkis kan anak tengah ya. Nah, lalu dengan aku menjadi Bilkis, aku tuh jadi ngerti gitu kayak struggle-nya sebagai anak tengah. Nggak begitu dibebasin tapi juga nggak begitu disayang kayak kakak sama adeknya gitu. Jadi aku ngerti gimana Bilkis ini pengen memberikan pembuktian gitu, dimana dia juga ngeliat kakaknya kayak elah gitu doang aku juga bisa gitu, terus ngeliat adeknya elah adek gue begini amat, gue kesel. Maksudnya kayak dia mungkin emang pengen memberikan yang terbaik juga gitu buat ibunya. Itu aku ngerti. Dan kalau best effort aku untuk menjadi Bilkis mungkin challenge-nya untuk bahasa Sunda. Terus habis itu sambil marah-marah gitu kan ya, cepet orang ngomong. Ya kan Pak Is? Iya gitu deh. Tapi bagus kan jago bela diri juga, jago bela diri. Nah, ada bela diri. Nah, ada bela dirinya juga gitu. Jadi ya kalau dari aku sih itu sih Kak. Tapi aku suka banget sama Bilkis. Oke, sebelum kita dengar jawabannya. Gimana nih tonjok itu yang Kamu seneng ya nonton itu ya? Mau ditonjok beneran sekarang nggak nih orang di belakang? Boleh. Oke, sebelum kita dengerin dari Ala Sultan, ini anak pertama, kita ke anak yang paling kecil dulu dari adik. Ayo. Dan kayak gitu aku mukanya jadi takut aku. Iya, untuk karakter spesial menurut aku tuh di karakter Aji tuh adalah anak bontot itu spesial nggak sih? enggak. Soalnya bapak diturutin. Spesial. Sama karena si Aji ini pendidikannya adalah yang paling tinggi di antara kakak-kakaknya. Dia ini kan kalau Teh Bilkis kan di lulusan SD ya, kalau Autan SMP. Kalau Aji tuh lulusan SMA. SMP aku SMP. SMP. Aku tuker ya. Nah, karena si Aji tuh pinter, cerdas, tapi dia tuh manja dan egois, dan dia tuh gak pekaan. Bener banget. Aku ngerti. Iya. Apa itu gue ya? Dan untuk best effortnya sendiri sih ketika Aji bisa membangun chemistry sama Alvino, Anya, Mama Miriam untuk mulai terbiasa untuk melihat kalau mereka itu adalah keluarga aku sendiri. Mereka itu adalah kakak yang aku sayangi, mama yang aku cintai. Dan satu lagi best effort aku tuh ketika aku
berada di scene aku harus berimprovisasi menjadi mau. Oh, ditamparnya sakit itu. Digablok beneran Pak Albino. Itu sih. Oke, sekarang coba dong Albino. Autan. Terima kasih buat Temata, buat Adia Pictures sudah ngajakin saya di film ini. Abi, terima kasih banyak buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Sebetulnya ini buat saya menyenangkan banget sih, syuting filmnya menyenangkan banget itu, hampir setiap hari gitu. Syutingnya seneng, syutingnya sehat gitu. Terus dapat banyak vocab Sunda lagi gitu yang baru gitu yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Tapi memang kalau ditanya best effortnya harus menerima pukulan dari Bilqis. Jadi emang dari awal tuh kita bilangnya pokoknya kita ngelakuin ini harus beneran ya, nggak boleh pura-pura mukul, nggak boleh apa gitu. Ya udah akhirnya kita sampai guling-gulingan sampai apa gitu. Tapi kan lampu juga dikeplak. Waktu noyor itu kan dia noyor. Nah, gue juga pas noyor gitu ternyata nggak sadar kekencangan dia sampai ke kasur, jadi otomatis begitu diulang lagi harus kayak begitu, harus ke belakang gitu. Dan kekesalan sama aja udah mulai digambar sendiri pas Aing mau. Ya pokoknya syuting ini menyenangkan gitu, mudah-mudahan teman-teman semua juga nontonnya menyenangkan. Dan yang menarik memang ketika baca skrip yang pertama kali ada literasi keuangan sih di sini. Karena jujur banget masalah keuangan itu tuh agak sedikit buat saya pribadi saya agak kurang informasi gitu. Kayak misalnya sebenarnya saham tuh kayak apa sih detailnya gitu dan lain sebagai apa, kan banyak teman-teman yang udah main gitu dengan ini gue turun, nih gue naik, lo main apaan gitu. Dan ternyata di sini bisa dijelaskan tentang saham itu walaupun kulit-kulitnya, tapi paling nggak bisa jadi sedikit edukasi buat teman-teman lain yang nonton gitu. Kira-kira itu sih. Wih, itu dia tuh kasih tepuk tangannya untuk ketiga pemeran utama dari film Gampang Cuan, kakak beradik ini. Yang tidak lengkap dong kalau misalnya tidak ada mamahnya, Mama Mer. Ini salah satu pemeran juga yang kita tunggu-tunggu ya di filmnya ya. Iya, jantungnya sehat. Hai semuanya, thank you semua udah nyempetin waktunya kesini. Iya. Ya seperti kalian tonton tadi, mamanya punya broken heart syndrome, jadi makanya agak-agak lebay dikit ya. Makanya anak-anaknya juga lebih nggak mau terus terang karena nggak mau nyakitin, jadi nggak tega. Tapi dengan nggak mau cerita, akhirnya jadi tega kan. Makanya ya, aku sih suka banget ya film ini karena ketemu dengan 3 karakter anak-anak yang berbeda-beda. Dan aku ngerasa jadi emang semua keluarga rata-rata ya kayak begitu ya. Ada Ajinya, ada Sultannya, ada Bilqisnya. Semua kayak begitu. Jadi sangat relatable banget sama kebanyakan keluarga gitu. Jadi it's something very special for me gitu. Jadi ya, I have a new family. Aja sih yang aneh. Jadi gitu sih, jadi kelihatan banget kan aku sayang sama anak-anakku gitu. Iya. Tapi Tante Mer, ini kan udah berapa kali untuk memerankan karakter mama. Iya. Apa yang bikin beda? Yang bikin beda ya itu lebaynya karena dia mengalami punya heartbroken syndrome yang bentar-bentar sesak, bentar-bentar nggak mau jauh dari anak-anak, pengennya deket, udah kita kumpul aja apapun keadaannya gitu loh. Sementara anak yang pertama ingin sekali membuktikan kalau dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan lain-lain. Nggak taunya dapat hadiah utang kan, warisan utang gitu ya. Jadi aku rasa ya ini cerita yang complicated tapi ya disajikan dengan gaun, dengan baju yang simple gitu. Jadi semua orang bisa mengerti, semua orang bisa merasakan, semua orang juga bisa menikmati. Jadi kalau misalnya dari 3 kakak